Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, saya Alfia Kamila Maharani dari kelompok 5. Saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan tentang asal mula terbentuknya kehidupan menurut pandangan ilmiah dan Islam. Kehidupan adalah ciri yang membedakan objek fisik yang memiliki proses biologis atau bisa disebut dengan organisme hidup. Sedangkan segala objek yang tidak memiliki proses biologis ini dapat dikategorikan sebagai benda mati. Teori asal mula kehidupan secara ilmiah terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada teori abiogenesis atau generatio spontanea, yang kedua teori biogenesis, yang ketiga teori kosmozoik, yang keempat teori penciptaan, dan yang terakhir ada teori biologi modern. Teori abiogenesis. Teori abiogenesis adalah kehidupan yang berasal dari materi yang tidak hidup atau benda mati, dan pembentukannya terjadi begitu saja atau spontan. Tokoh yang mencetuskan teori abiogenesis adalah Aristoteles di tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Dibuktikan oleh penemuannya tentang ikan-ikan yang berada di sungai berasal dari lumpur. Dia juga melakukan percobaan pada tanah yang direndam di dalam air dan hasilnya muncullah cacing dari dalam tanah tersebut. Yang kedua, teori biogenesis. Teori biogenesis adalah kehidupan berasal dari makhluk hidup itu pula. Tokoh yang mencetuskan teori biogenesis salah satunya adalah Francesco Redi di tahun 1688. Inti dari percobaan Francesco Redi adalah larva yang muncul bukan dari daging melainkan dari lalat yang bertelur. Untuk Lazarus Spallanzani akan dilanjutkan oleh rekan saya Mar'atus Solihah. Baiklah, di sini saya Mar'atus Solihah akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh rekan saya Alfia Kamila. Selanjutnya, Lazarus Spallanzani pada tahun 1750. Inti dari percobaan Lazarus Spallanzani adalah organisme tidak lahir dari benda mati, melainkan dari makhluk hidup lain. Louis Pasteur pada tahun 1862. Kesimpulan yang diambil oleh Louis Pasteur dari percobaannya adalah 1. Omne vivum ex ovo, yaitu semua makhluk hidup berasal dari telur. 2. Omne ovum ex vivo, yaitu semua telur berasal dari makhluk hidup. Dan yang terakhir omne vivum ex vivo, yaitu semua makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Teori kosmozoik. Makhluk hidup berasal dari spora kehidupan yang berasal dari luar angkasa. Pada teori ini dipercaya bahwa luar angkasa memiliki keadaan yang kekeringan dan suhu yang sangat ekstrim. Oleh karena itu, tidak memungkinkan untuk spora kehidupan dapat bertahan hidup. Hal ini yang membuat spora kehidupan turun ke bumi. Namun teori ini tidak banyak diterima oleh para ilmuwan. Teori lain yang hampir mirip dengan teori kosmozoik yaitu teori biokimia. Menurut teori biokimia, atmosfer bumi terdiri dari metana, amonia, uap air, dan gas hidrogen. Oleh karena adanya pemanasan dan energi alam berupa sinar kosmis dan halilintar, gas-gas tersebut mengalami perubahan menjadi molekul organik sederhana, sejenis substansi asam amino. Asam amino inilah yang merupakan substansi dasar penyusun makhluk hidup yang pertama di bumi ini. Tokoh-tokoh dari biokimia ini adalah Alexander Oparin, Harold Urey, dan Stanley Miller. Teori biologi modern. Teori biologi modern adalah teori evolusi kimia yang mempunyai pendapat bahwa bumi ini sangat panas dan mengalami pendinginan. Dari proses tersebut menghasilkan bahan-bahan kimia. Bahan kimia yang berat akan menyusun bumi, sedangkan bahan kimia yang ringan akan menyusun atmosfer. Harold Urey. Urey berpendapat bahwa atmosfer bumi kaya akan molekul-molekul seperti metana, amonia, hidrogen, dan H2O dalam bentuk gas. Adanya energi yang berasal dari aliran listrik-listrik halilintar dan radiasi sinar kosmis akan mengakibatkan molekul-molekul tersebut mengadakan reaksi kimia untuk membentuk zat-zat hidup. Zat-zat hidup yang mula-mula ada kira-kira seperti virus sekarang. Zat hidup ini setelah berjuta-juta tahun berkembang menjadi berbagai jenis organisme. Sekian materi yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Iqbal Aulia Badri. Saya Muhammad Iqbal Aulia Badri akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Mar'atus Solihah.
Stanley Miller. Ia melakukan percobaan dengan mengisi tabung-tabung dengan CH4, NH3, H2, dan H2O. Campuran gas-gas tersebut dialirkan melalui labu dilengkapi elektroda yang dapat melepaskan bunga api listrik yang bertegangan tinggi selama 1 minggu. Setelah percobaan tersebut dilihat, ternyata ditemukan beberapa jenis asam amino. Asam amino adalah zat yang menyusun protoplasma makhluk hidup. Pada temuannya ini, asam amino tersebut belum menunjukkan gejala hidup. Alexander Oparin. Oparin berpendapat bahwa asam amino terbentuk secara alami. Menurut Oparin, lautan bumi pada awalnya memiliki persediaan cukup bahan-bahan organik. Dalam waktu yang lama, maka bahan-bahan organik tersebut akan berikatan satu dengan yang lainnya membentuk selaput-selaput. Kemudian, molekul organik berselaput ini akan mengikat molekul lainnya dan menyatukan diri, sehingga terbentuk gabungan molekul baru yang karakteristik. Ikatan kompleks inilah yang diperkirakan merupakan awal dari kehidupan. Asal mula kehidupan menurut Islam. Teori ini menyatakan bahwa setiap makhluk hidup diciptakan oleh Tuhan. Ayat-ayat yang mendukung adalah Surat Al-Kahf ayat 38, Bismillahirrahmanirrahim, Walaqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittatin ayyamin wa ma massana min lughub. Yang artinya, dan sesungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dalam 6 masa, dan kami sedikit pun tidak ditimpa keletihan. Surat yang kedua yaitu surat Al-Hijr ayat 28 dan 29 yang mempunyai arti, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku telah menciptakan seseorang manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruh, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Kemudian surat Al-Sajdah ayat 7, Bismillahirrahmanirrahim, Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Sadaqallahul adzim. Yang artinya, yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing para ahli ilmu pengetahuan alam memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai asal-usul kehidupan sesuai dengan eksperimen-eksperimen yang telah dilakukannya. Masing-masing pendapat tersebut didasarkan oleh percobaan yang telah dibuktikan sendiri oleh para ahli tersebut. Dan berdasarkan percobaan yang telah dilakukan tersebut, masing-masing memiliki kelemahan-kelemahan, sehingga masing-masing teori yang dipaparkan saling melengkapi satu sama lain. Dan asal-usul manusia adalah Nabi Adam alaihissalam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diturunkan dari surga. Demikianlah presentasi kelompok 5. Apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Sekian dari kelompok 5. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.